Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat berjumpa kembali dalam Berita Sultan di edisi Rabu 7 Desember 2022. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik ya, terkait dengan RUKUHP atau RUU KUHP yang sudah disahkan ya menjadi Undang-Undang KUHP yang baru, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi hukum pidana di Indonesia. Kita akan membahas dengan narasumber kita berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, DPR RI ini telah mengesahkan ya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sebagai undang-undang pada paripurna ke-11 masa sidang 2 tahun 2022-2023 pada Selasa 2 Desember 2022 lalu begitu ya. Meski demikian, bahwa pengesahan ini masih disinyalir juga menyoroti juga beberapa pasal yang kemudian juga menjadi isu krusial bagi masyarakat, dan juga ada juga masih pihak-pihak yang merasa bahwa undang-undang tersebut ini masih belum bisa mengakomodir seluruh keinginan atau juga seluruh kepentingan ya bagi masyarakat Indonesia. Terlebih mungkin adanya salah satu pasal yang kemudian ini sangat dekat sekali dengan teman-teman di pers dan juga jurnalis ya. Telah hadir di studio Sultan TV bersama kita ada Bang Denny Soprowi selaku Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten. Assalamualaikum Bang Sapro. Waalaikumsalam Teteh. Wah, datang lagi alhamdulillahirobbilalamin ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya ya siang-siang hari ini. Mungkin sebelum kita bahas soal RUU KUHP, kita akan menyampaikan kabar duka terlebih dahulu ya Bang Sapro. Mungkin teman-teman dari Pokja Wartawan yang beberapa waktu lalu juga sempat bertemu dengan almarhum Lord Rangga yang tadi pagi tutup usia dikabarkan di rumah sakit ya. Dan kita juga sebetulnya belum melihat KUHP secara lengkapnya belum kita baca ya. Namun kalau pasal kontroversi tadi ini sudah banyak beredar di media massa. Nah, ini hal yang menarik. Kalau misalnya tadi kan terjeda karena memang periode DPR RI-nya sudah berakhir. Sekarang juga kan sudah mau dekat-dekat berakhir ya, Bang Sapro ya. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Artinya memang waktunya sangat dekat dengan mungkin nanti masa Pilpres dan juga Pilkada begitu ya 2024. Bang Sapro melihat ini apakah ada muatan politik juga? Kalau secara naskah akademik sesungguhnya ini murni bahwa seluruh komponen bangsa ingin membenahi persoalan hukum pidana di Republik ini. Secara tekstualnya seperti itu, tapi karena ini jadi produk hukum di DPR RI, maka tidak bisa kita nafikan ini tidak ada unsur politisnya gitu. Cuma yang menjadi problem adalah ketika semua fraksi di DPR RI, baik yang ada di kubu pemerintah maupun yang oposisi, ketika semuanya mendukung ini undang-undang disahkan, mestinya tudingan ini dipolitisasi selesai di sana. Tinggal problem kita, catatannya adalah di pelaksanaan. Kadang-kadang sehebat apapun regulasinya, kalau pelaksanaannya ini juga aturan dilanggar oleh yang membuatnya sendiri misalnya, ini yang jadi problem. Misalnya ketika warga biasa kita mengkritik pemerintah diancam pidana, bagaimana kalau kemudian anggota dewan, keluarga anggota DPR RI, pejabatnya sendiri misalnya, apakah dalam pelaksanaan penegakan hukumnya sama? Di beberapa kasus catatan kita, misalnya Warna di Banten saja, proses penanganan hukumnya selalu berbeda, ini tidak sama. Ini problem kita yang paling penting, meskipun pada ujungnya aparat penegak hukum nanti acuan dasarnya ke KUHP ini. Sapro bukan kuliah di bidang hukum sebenarnya, agak repot menghafal pasal per pasalnya, tapi paling tidak secara umum masyarakat kita kan tidak hanya soal ekonomi, kepastian hukum juga harus ada gitu. Sehingga KUHP ini diharapkan tidak hanya menjaga
persatuan nasional, tapi juga menjaga keadilan itu sendiri. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipidana hanya karena multitafsir pasal per pasalnya gitu. Misalnya Saprol juga ingin mendalami pasal yang soal perzinahan yang kumpul kebo itu di KUHP juga diatur di sana. Bagaimana dengan yang pernikahannya secara adat? Dia tidak tercatat di KUA, tapi dia resmi misalnya menikah secara adat. Apakah dia juga harus menjadi korban dari KUHP ini kemudian diancam pidana? Ini kan nggak fair gitu. Harusnya 3 tahun ini kalau kemudian ini berlaku efektif di tahun 2025, pemerintah harus memastikan sudah tidak ada lagi pasal-pasal karet, sehingga pemahaman aparat penegak hukum, politisi, pemerintah, wartawan, masyarakat sama mengenai setiap pasal per pasal di KUHP ini. Tapi kemudian ada alasan atau mungkin yang dijadikan dasar dari pemerintah bahwa dari multikulturalnya tadi, Bhinneka Tunggal Ika-nya, bahwa pemerintah juga katanya tidak bisa menampung semua aspirasi masyarakat ya, dengan adatnya juga yang berbeda-beda, misalnya seperti pasal kumpul kebo. Mungkin di daerah lain di Indonesia kita tidak tahu, itu mungkin menjadi suatu hal yang biasa mungkin ya, Bang Saprol. Namun mungkin di daerah lain ini menjadi hal yang tidak diperbolehkan oleh agama begitu. Kalau dari yang di luar Jawa terutama, misalnya di Provinsi Bali yang pariwisatanya luar biasa, sudah ada tuh narasi yang dibangun bahwa KUHP yang sudah disahkan kemarin oleh DPR RI itu akan mengancam destinasi wisata yang ada di Indonesia. Wow, sampai ke situ ya? Sampai ke sana loh. Padahal Saprol yakin mereka juga belum baca secara utuh nih kitab undang-undang hukum pidananya seperti apa bunyi pasal per pasalnya, karena ada beberapa hal yang berbeda setiap 24 November draft akhir dari pemerintah itu dikaji kembali oleh DPR RI, oleh Komisi 3, kemudian golnya kemarin di 6 Desember. Orang ketika dia belum tahu isi yang sesungguhnya, ini narasinya sudah dibangun kemana-mana. Dari sisi itu aja pemerintah harus cepat nih mengklirkan isu-isu yang seperti itu, termasuk juga soal penghinaan presiden misalnya. Kelompok yang pendukung Pak Jokowi misalnya tentu antusias nih dengan pasal karena simbol negara dan yang lain-lain. Di bab itu misalnya kami juga jurnalis sepakat ya iyalah kepala negara harus dilindungi, masa iya ada rakyatnya yang kemudian menghina presiden atau kepala negaranya. Tapi kan di sisi lain jangan-jangan ini juga pembungkaman oleh penguasa gitu. Ketika aparat penegak hukum menafsirkannya, tidak boleh nih ada yang kritik pemerintahan misalnya. Ini yang bagi kami kalangan jurnalis, inilah salah satu bentuk kenapa disebut mengancam demokrasi. Sementara proses revisi KUHP ini secara demokratis disusun oleh pemerintah, dikaji oleh DPR RI, disetujui oleh semua partai politik yang punya kursi di DPR RI. Ada 9 partai yang akan menjadi peserta pemilu lagi di 2024. Artinya kalaupun kita mau mengecam bahwa ini akal-akalan pemerintah, nggak fair juga, karena pada ujungnya inilah kesepakatan DPR RI dan pemerintah. Jadi kita ingin jangan ada klaim saja kami sudah sosialisasi di semua provinsi. Wartawan aja Saprol tanya satu-satu nggak pernah tuh ngikutin yang ini. Tapi meskipun di 2015 Dewan Pers sudah kencang nih, hati-hati yang ini, hati-hati sudah memberikan masukan. Baik, karena kalau kita balik lagi tadi bahwa jurnalis ini adalah pilar demokrasi yang nomor 4 ya, yang seharusnya sih ini tetap bisa menyuarakan opininya, kemudian juga statement lain sebagainya. Nah, yang paling dekat artinya tadi ya ada undang-undang ITE yang kemudian sangat dekat lagi dengan pers. Lalu apa kemudian yang misalnya nih ini akan tetap sudah disahkan ya, kemudian nanti akan aktif, apa yang nantinya akan terjadi pada teman-teman pers? Tentu kami di tahun depan terutama sudah ada proyeksian, ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita. Satu, persoalan kedaulatan pangan dan energi itu juga menjadi fokus teman-teman jurnalis, bagaimana kebijakannya. Lalu kemudian soal penanganan kebencanaan. Dan terakhir, bagi kami kalau kemudian KUHP ini masih banyak kontroversi, maka ini juga bencana bagi masyarakat kita. Maka rencana kita ingin ketika misalnya ada yang mudah-mudahan
secepatnya ada yang judicial review ke MK agar MK bisa memastikan bahwa pasal ini loh maknanya gitu, sehingga kita satu pemikiran yang sama, aparat penegak hukum memahami pemahamannya sama dengan masyarakat, sama dengan pemerintah. Karena yang jadi problem di kita itu lagi-lagi regulasinya sama tapi penafsirannya berbeda, maka penegakan hukumnya berbeda juga gitu. Ini yang menambah kelam demokrasi di kita. Pendukung pemerintah ketika dia melakukan apapun, kadang-kadang dia tidak dijerat oleh undang-undang ITE misalnya. Sebenarnya ketika ada kelompok yang dia kenceng banget kritiknya terhadap setiap kebijakan pemerintah, dia cepat tuh dieksekusinya gitu. Hal-hal yang demikian itu yang kalau tidak segera dikelirkan justru menambah perpecahan di antara masyarakat. Apalagi mulai tahun depan lebih panas lagi situasi politik kita. Iya, 2023 ya. Jangan sampai KUHP ini justru memakan korban banyak nih. Banyak orang yang terpidana, meskipun tugas kita semua lah ya, jurnalis juga mengedukasi masyarakat bahwa ya kalau nggak mau kena pidana hindari ini, tapi kita harusnya diberikan edukasi. Kenapa sih orang mengkritisinya tidak boleh berlebihan? Jadi harus ada itu. Atau kalau mau lebih fair misalnya kayak semacam kalau menghina kepala negara, menghina menteri, satu kali dikasih kartu kuning misalnya, udah diperingatkan, ketika yang kedua kali baru dieksekusi. Kita sih kan lebih ada sisi edukasi, karena pemahaman jurnalis ketika ada kitab undang-undang hukum pidana direvisi, maka paradigma di seluruh dunia adalah bukan untuk menghukum, tapi sebenarnya lebih pada bagaimana memperbaiki situasi. Bukan ke punishment-nya, tapi orang untuk treatment kok gitu. Revisi ini mestinya harus untuk treatment, bahwa hal-hal yang relevan sekarang, tapi juga masyarakat diberikan edukasi yang kan pemahaman hukum kita beda-beda ya. Nggak sarjana hukum semua nih. Jadi penafsiran soal kitab undang-undang hukum pidana ini tugas-tugas pemerintah lah, bagaimana mencerdaskan dan juga mengedukasi masyarakat. Nah, sebelum disahkan sebetulnya kan satu produk undang-undang ini kan menjalani proses yang cukup panjang ya, Bang Sapro. Kalau misalnya ada yang mengatakan ini cacat formil atau tidak sih, atau seperti apa sebetulnya ketika sebelumnya direvisi undang-undang tersebut, apakah sudah cukup melibatkan banyak pihak untuk kemudian membahas ini? Kalau untuk cacat formil, kami sendiri sebagai jurnalis percaya betul bahwa wakil rakyat kita yang di sana, banyak yang profesor, banyak yang doktor, bahkan sarjana hukum, ketika mereka menyetujui ini untuk jadi undang-undang, maka kekhawatiran kita ini soal cacat formil mestinya sudah selesai. Kita sudah percaya betul pada wakil rakyat. Kemudian juga Pak Yasona Lawli, Menkumham ini juga pastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya menyerap aspirasi dari masyarakat, meskipun tidak semuanya, kata dia, ada yang di-shutdown, ada yang dilembutkan, ada yang disesuaikan. Artinya dari sisi proses sebenarnya sudah sesuai ketentuan lah, sudah konstitusional gitu. Yang jadi catatan kenapa ini menjadi menarik, selain soal sejarahnya masa lalu, puncaknya 2019 ditolak oleh mahasiswa, ditolak oleh aktivis, ditolak oleh hampir semua ormas-ormas karena dikhawatirkan mengkebiri demokrasi. Tugas kita adalah juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukumnya sebenarnya. Ini menjadi, Sapro juga belum tahu apakah diatur di KUHP revisian ini. Karena ketika masyarakat kita sudah rendah kepercayaannya pada aparat penegak hukum, sehebat apapun KUHP kita ini, ya pelaksananya akan tetap kacau gitu. Bagaimana kalau kemudian aparat penegak hukum oknum yang melakukan pelanggaran hukumnya misalnya, melanggar pasal-pasal yang ada di KUHP, bagaimana penegakan hukumnya kepada masyarakat sipil? Kan ini yang menjadi tolak ukur kita. Ketika kepercayaan masyarakat kita rendah pada DPR RI, ketika kepercayaan masyarakat kita rendah pada aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum, sesungguhnya ini merugikan kita semua sebagai komponen anak bangsa. Jadi tugas pemerintah tidak hanya juga menyosialisasikan isi pasal per pasal dari KUHP ini, juga harus memastikan bahwa aparat penegak hukum kita juga orang-orang yang paham betul soal aturan yang ada di KUHP ini, sehingga mimpi kita untuk hidup makmur dan adil bersama itu tercapai. Ya, baik. Ini
menjadi catatan yang sangat baik ya, bahwa RKUHP ini bukan untuk punishment atau menghukum orang-orang yang kemudian tadi mungkin disinyalir dibungkam, dicabut hak untuk kebebasan berbicaranya, namun juga ini untuk sebetulnya sih untuk menjaga kondusivitas di Indonesia, untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik sih sebetulnya ya, Bang Saprol ya. Oke. Bang Saprol, terima kasih banyak ya. Nanti mungkin kita bisa di next waktu ya, kita bisa lanjutkan lagi bagaimana kemudian nih kitab hukum pidana di Indonesia yang kemudian nanti mungkin teman-teman Pokja juga akan kaji ya, ketika misalnya nomornya itu sudah lengkap dan juga bisa dikaji ulang. Terakhir, Bang Saprol, apa sih yang ingin disampaikan mungkin khususnya kepada para insan pers dengan dikeluarkannya UU KUHP ini? Kita harus menyambut dengan bahagia atau bersedih? Silakan. Ya, tentu ini menjadi kado, entah ini kado istimewa atau kado buruk di akhir tahun 2022. Paling tidak rakyat Indonesia, warga Banten, kita telah diuji oleh pandemi COVID 2019 2 tahun, kemudian solidaritas terbangun, karena kadang-kadang bencana itu membawa atau meningkatkan solidaritas. Nah, kemudian kalau kemudian KUHP dimaknai dari sisi keindonesiaan sebagai warga bangsa, tentu kita ikut-ikut bersyukur, karena ketika ini produknya sudah SNI, maka segala persoalan kehidupan ini diatur regulasinya oleh KUHP yang baru ini, yang telah direvisi. Tapi kalau kemudian aturan baru ini mementingkan salah satu golongan, nah ini yang harus kita lawan. Maka semua pihak, terutama teman-teman jurnalis, mari kita kawal. Kalau perlu dalam 1 pekan 2 pekan kita juga harus pegang tuh mau soft copy ataupun hard copy dari undang-undang yang telah disahkan, agar kita juga tidak menyebarkan hoax. Jangan-jangan misalnya kekhawatiran orang yang di pasal penghinaan presiden itu, biasanya di pasal itu ada ayat A, ayat B. Kita harus memahami itu dulu. Jadi paling terakhir adalah kita juga harus berhati-hati, jangan sampai mengutip sembarangan dari narasumber yang tidak kompeten, khawatir juga berujung pada profesi kita. Karena sesungguhnya 2023 situasinya akan lebih luar biasa panas, suhu politik akan meningkat, sudah dimulai tahapan pemilu 2024, pelanggaran-pelanggaran hukum akan semakin banyak. Nah, KUHP ini mungkin belum bisa langsung diterapkan karena harus disosialisasikan. Mau KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru yang tahap sosialisasi ini, tetap kita harus kawal. Jangan sampai ada orang yang tidak melakukan pelanggaran hukum tapi dia harus menanggung beban dari konsekuensi hukum yang ada. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak bersalah masuk penjara lah. Salah satu tugas jurnalis mengawal itu, kemanusiaan. Oke, mengawal kemanusiaan, tetap pada jalurnya ya, kode etik jurnalistik ya. Betul. Bang Saprol ya. Kemudian juga ini harus nampaknya jurnalis juga ini seperti diberikan lampu kuning ya untuk kemudian berhati-hati menulis, mencatat dan juga mengutip kata-kata dari narasumber. Sekali lagi terima kasih Bang Denny Soprowi, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten. Sehat-sehat selalu. Amin. Semoga nanti next kita bisa baca draftnya ya secara utuh lagi terkait dengan kitab undang-undang KUHP ini di Indonesia. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan lainnya ya, dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.